Langit sore di desa terpencil itu tampak kelabu, seolah menyambut kedatangan Rendra dan Maya dengan nada muram. Mobil tua yang mereka sewa dari kota berderit pelan saat melintasi jalan berbatu menuju pusat desa. Di kejauhan, pohon beringin tua berdiri gagah, akar-akarnya yang menjuntai seperti jaring raksasa menutupi sebagian lapangan kecil di tengah desa. Rendra menatap pohon itu dari balik kaca mobil, alisnya berkerut seolah ada sesuatu yang menggelitik di sudut pikirannya, tapi ia tak bisa menangkapnya. "Ini desanya ya?" tanya Maya memecah keheningan. Suaranya datar, tapi ada nada penasaran di dalamnya. Ia menoleh ke arah Rendra, tangannya masih memegang ponsel yang sinyalnya mulai menghilang. Rendra mengangguk singkat. "Iya, tempat kakekku tinggal dulu. Rumahnya nggak jauh dari sini." Suaranya terdengar jauh, seperti orang yang sedang berbicara sambil tenggelam dalam kenangan. Ia sendiri tak tahu kenapa desa ini terasa begitu asing, sekaligus akrab baginya. Mereka akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kayu tua yang sudah mulai lapuk. Cat dindingnya mengelupas, dan beberapa genteng tampak miring. Rumah itu adalah warisan dari kakek Rendra yang meninggal beberapa bulan lalu. Rendra tak pernah berniat kembali ke desa ini, tapi surat dari notaris dan desakan Maya untuk menyelesaikan urusan keluarga membuatnya tak punya pilihan. Saat mereka turun dari mobil, beberapa warga desa yang sedang duduk di beranda rumah tetangga menoleh ke arah mereka. Tatapan mereka tajam, penuh curiga, tapi tak ada yang menyapa. Seorang ibu tua dengan kain jarik melipat tangannya di dada. Matanya tak lepas dari Rendra. Seorang lelaki paruh baya yang sedang mengasah parang berhenti sejenak, lalu melanjutkan gerakannya dengan ritme yang lebih lambat. "Aneh," gumam Maya sambil mengangkat tas dari bagasi. "Mereka nggak ramah sama sekali." Rendra hanya mengangkat bahu. Mungkin karena kita orang luar. Tapi dalam hati ia merasa ada yang salah. Tatapan warga itu bukan sekadar tatapan pada pendatang biasa. Ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Malam mulai turun ketika mereka selesai membongkar barang. Rumah tua itu berderit di setiap langkah dan bau kayu lembab memenuhi udara. Maya sibuk membersihkan meja makan kecil di ruang tengah, sementara Rendra berdiri di dekat jendela, menatap pohon beringin yang kini hanya samar terlihat di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Tiba-tiba kilas balik melintas di benaknya, gambar buram tentang dirinya sebagai anak kecil, berlari di bawah pohon itu, bersama seseorang. Tapi wajah orang itu tak jelas, dan ingatan itu lenyap secepat kilat. "Rendra, kamu dengar apa?" Suara Maya membuatnya tersentak. Ia menoleh, melihat istrinya berdiri di ambang pintu dengan ekspresi bingung. "Dengar apa?" tanya Rendra, alisnya berkerut. Maya menelan ludah. "Tadi, kayak ada suara anak kecil nangis dari arah belakang rumah." Rendra mendengarkan sejenak. Angin malam bersiur pelan, membawa suara dedaunan yang bergoyang, tapi tak ada tangisan. "Mungkin cuman angin, Mei. Rumah ini tua, banyak suara aneh." Maya mengangguk ragu, tapi matanya masih melirik ke arah jendela belakang. Rendra mencoba tersenyum untuk menenangkannya, tapi di dalam dadanya ada perasaan tak nyaman yang mulai bersemayam. Malam pertama di desa ini terasa lebih dingin dari yang seharusnya, dan pohon beringin di kejauhan seolah menatap mereka dalam diam. Pagi di desa itu datang dengan kabut tipis yang menyelimuti sawah dan rumah-rumah kayu. Rendra terbangun dengan perasaan berat. Tidurnya semalam penuh dengan mimpi samar tentang pohon beringin dan suara tawa anak-anak yang bergema di kepalanya. Ia melirik Maya yang masih tertidur di sisi ranjang. Wajahnya tampak lelah meski mereka baru tiba sehari sebelumnya. Rendra memutuskan untuk keluar rumah, mencari udara segar, sekaligus mencoba memahami desa yang kini terasa seperti teka-teki baginya. Langkahnya membawanya ke lapangan kecil di tengah desa, tempat pohon beringin tua itu berdiri. Cahaya matahari pagi menyelinap di antara daun-daunnya, menciptakan bayangan yang menari di tanah. Saat Rendra mendekat, ia merasakan hawa dingin yang tak wajar menyelinap di kulitnya. Tiba-tiba, sebuah suara serak memanggilnya dari belakang. "Anak muda, kau tak seharusnya berdiri terlalu lama di situ." Rendra menoleh dan mendapati seorang lelaki tua berdiri di dekat pohon, memegang tongkat kayu yang sudah usang. Wajahnya keriput,
Matanya dalam dan penuh misteri, namun ada aura tenang yang memancar darinya. Ia mengenakan kain jarik dan kemeja lusuh, rambutnya yang memutih diikat ke belakang. "Maaf, saya cuma melihat-lihat," jawab Rendra sedikit tersentak. "Siapa Bapak?" "Aku Darmo, juru kunci desa ini," kata lelaki tua itu sambil melangkah mendekat. Tongkatnya mengetuk tanah dengan ritme pelan. "Dan kau anaknya Pak Sastro, ya? Wajahmu mirip sekali." Rendra mengangguk, sedikit terkejut bahwa lelaki ini mengenal kakeknya. "Iya, saya Rendra. Baru kemarin datang untuk urus rumah warisan." Mbah Darmo tersenyum tipis, tapi senyumnya tak sampai ke matanya. Ia menatap Rendra lama, seolah mencari sesuatu di wajahnya lalu berkata, "Pohon ini masih menunggu janji yang belum ditepati. Kau tahu itu kan?" "Kan?" Rendra mengerutkan kening. "Janji? Janji apa maksudnya?" Mbah Darmo tak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah pohon beringin. Matanya menyipit seolah mendengar sesuatu yang tak bisa didengar Rendra. "Kau akan tahu sendiri, Nak. Tapi hati-hati, ada yang tak selesai di sini." Sebelum Rendra bisa bertanya lebih jauh, Mbah Darmo berbalik dan berjalan pergi, meninggalkannya dengan perasaan bingung dan gelisah. Ucapan lelaki tua itu terus bergema di kepalanya saat ia kembali ke rumah. Di rumah, Maya sedang duduk di beranda belakang, memegang secangkir kopi yang uapnya mengepul. Wajahnya tampak pucat dan matanya sesekali melirik ke arah halaman yang kosong. "Mei, kamu kenapa?" tanya Rendra sambil duduk di sisinya. Maya menggeleng pelan. "Tadi pagi, aku lihat ada anak kecil berdiri di sana," katanya, menunjuk ke arah pohon kecil di ujung halaman. "Perempuan, pakai baju putih. Tapi pas aku kedip, dia hilang." Rendra menatap ke arah yang ditunjuk Maya, tapi tak ada apa-apa di sana selain rumput liar dan bayangan pohon. "Mungkin kamu capek, Mei. Kita baru sampai. Lagian rumah ini suasananya memang agak aneh." Maya tak menjawab, tapi tatapannya tetap gelisah. Malam itu, saat mereka tidur, Rendra bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sebagai anak kecil, berdiri di bawah pohon beringin bersama seorang gadis kecil berambut panjang. Mereka tertawa, tangan mereka saling menggenggam, dan gadis itu berkata, "Janji ya, Ren, kita bakal bareng selamanya." Rendra terbangun dengan jantungan. Keringat membasahi dahinya. Di sampingnya, Maya bergoyang pelan dalam tidurnya, mulutnya bergetar, seolah sedang memanggil seseorang dalam mimpi. Hari ketiga di desa terasa semakin berat bagi Rendra dan Maya. Udara pagi yang seharusnya segar malah terasa pengap, seolah ada beban tak terlihat yang menekan pundak mereka. Rendra memutuskan untuk memeriksa isi rumah warisan, berharap menemukan petunjuk tentang kilas balik yang terus menghantuinya. Ia masuk ke kamar kecil di sudut rumah yang penuh debu, tempat kakeknya dulu menyimpan barang-barang tua. Di sana, di bawah tumpukan kain lusuh, ia menemukan sebuah kotak kayu berukir sederhana. Dengan hati-hati, Rendra membukanya. Di dalamnya ada beberapa foto hitam putih yang sudah menguning, sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk bunga, dan selembar kertas yang robek di ujungnya. Ia mengambil salah satu foto, gambar dirinya sebagai anak kecil, mungkin berusia 8 atau 9 tahun, berdiri di bawah pohon beringin. Di sampingnya ada seorang gadis kecil dengan rambut panjang, tersenyum lebar sambil memegang tangannya. Di belakang foto, tulisan tangan yang sudah pudar bertuliskan Rendra dan Ratih, 2000. Ratih? Rendra menggumam, mencoba mengingat. Nama itu terasa akrab, seperti lagu lama yang nadanya masih terngiang tapi liriknya terlupa. Ia merasa dadanya sesak, dan tanpa sadar tangannya gemetar memegang foto itu. Sementara itu, di ruang tengah, Maya duduk dengan laptop di pangkuannya. Ia mencoba mencari informasi tentang desa ini, meski sinyal internet lelet dan sering putus. Pikirannya masih terganggu oleh sosok anak perempuan yang ia lihat pagi tadi. Sebagai psikolog, ia terlatih untuk mencari penjelasan rasional, mungkin halusinasi akibat stres atau kurang tidur. Tapi perasaan di hatinya berkata lain. Ada sesuatu di desa ini yang tak bisa ia jelaskan dengan logika. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kecil di lantai kayu di belakangnya. Maya menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang. Ia bangkit,
berjalan ke arah jendela dan membukanya lebar-lebar, berharap udara segar bisa menenangkannya. Namun, saat menatap keluar, ia membeku. Di kejauhan, di bawah pohon beringin, sosok anak perempuan berbaju putih berdiri memandangnya. Matanya gelap dan senyum tipis terukir di wajahnya. Maya berkedip dan sosok itu lenyap. "Ren!" Maya memanggil dengan suara bergetar. Rendra segera berlari masuk, masih memegang foto di tangannya. "Ada apa?" tanyanya, melihat wajah pucat istrinya. "Aku lihat dia lagi, di bawah pohon beringin," kata Maya, tangannya menunjuk ke arah jendela. "Ren, ada yang nggak beres di sini. Kita harus cari tahu apa yang terjadi." Rendra menelan ludah lalu menunjukkan foto yang ia temukan. "Lihat ini, aku pikir aku kenal dia. Namanya Ratih." Maya mengambil foto itu, memeriksanya dengan cermat. "Ratih? Siapa dia?" "Aku nggak tahu pasti," jawab Rendra. "Tapi aku rasa dia ada hubungannya sama mimpi-mimpiku." Mereka memutuskan untuk bertanya pada warga desa. Rendra mendekati seorang lelaki tua yang sedang duduk di warung kecil dekat lapangan. "Pak, maaf, Bapak tahu apa tentang anak perempuan bernama Ratih? Dia dulu tinggal di sini kayaknya." Wajah lelaki itu langsung berubah. Matanya melebar sejenak sebelum ia menunduk, pura-pura sibuk mengaduk kopinya. "Ratih? Nggak tahu. Banyak anak kecil di sini dulu," jawabnya cepat, nada suaranya tegang. Rendra mencoba bertanya pada warga lain, tapi jawabannya sama, singkat, menghindar, dan penuh ketidaknyamanan. Ada yang langsung berbalik pergi, ada pula yang mengalihkan pembicaraan. Sikap mereka makin membuat Rendra yakin bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan. Malam itu, saat mereka duduk di ruang tamu, Rendra mulai mengingat potongan kenangan. Gambar dirinya dan Ratih bermain di bawah pohon beringin, tertawa sambil mengejar layang-layang, dan berjanji sesuatu yang ia tak bisa ingat sepenuhnya. Di sisi lain, Maya merasa semakin tak nyaman. Setiap kali ia menutup mata, bayangan anak perempuan itu muncul, berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata kosong. Rumah tua itu seolah hidup, menyimpan rahasia yang perlahan mulai menampakkan diri. Malam itu, tidur Rendra kembali diganggu oleh mimpi yang lebih jelas. Ia melihat dirinya sebagai anak kecil, berdiri di bawah pohon beringin bersama Ratih. Angin sore bermain di rambut mereka, dan cahaya matahari yang temaram menyelinap di antara daun-daun lebat. Ratih memegang kalung kecil dengan liontin berbentuk bunga, kalung yang sama yang Rendra temukan di kotak tua. Dalam mimpi itu, Ratih tersenyum padanya, matanya berbinar penuh harap. "Janji ya Ren," kata Ratih dengan suara lembut. "Kita bakal bareng selamanya. Nanti kalau udah gede, kamu jadi temanku terus." Rendra kecil mengangguk, tangannya menggenggam tangan Ratih erat-erat. "Janji, aku gak bakal ninggalin kamu." Tiba-tiba pemandangan berubah. Pohon beringin menjadi gelap, angin berubah menjadi deru yang mengerikan, dan Ratih lenyap dari sisinya. Rendra terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi dahinya. Ia melirik ke samping. Maya masih tertidur, tapi alisnya berkerut seolah ia juga sedang bermimpi buruk. Pagi harinya, Maya duduk di meja makan dengan wajah kusut. Ia hampir tak tidur semalaman, terganggu oleh suara-suara aneh dan perasaan bahwa ada yang mengawasinya. "Ren, aku nggak bisa gini terus," katanya sambil menggosok pelipisnya. "Aku cari tahu sendiri apa yang terjadi di desa ini." Dengan tekad bulat, Maya membuka laptopnya dan mulai mencari informasi apapun yang bisa ia temukan meski sinyal internet lelet. Setelah beberapa saat, ia menemukan arsip berita lokal dari 25 tahun lalu di situs koran daerah yang sudah tak terurus. Judulnya sederhana tapi membuat jantungnya berdegup kencang. "Gadis kecil hilang di dekat pohon beringin, warga desa Bungkam." Artikel itu menyebutkan seorang anak perempuan berusia 10 tahun menghilang tanpa jejak setelah bermain di dekat pohon beringin. Nama anak itu tidak disebutkan, tapi tanggal kejadiannya 25 tahun lalu, persis sesuai dengan usia Rendra saat masih kecil. "Ren, lihat ini," kata Maya memutar laptop ke arah suaminya. "Ini pasti ada hubungannya sama Ratih." Rendra membaca artikel itu dengan mata membelalak. Setiap kata seolah membuka kunci kenangan yang terkubur dalam-dalam. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, rumah tiba-tiba terasa dingin.
Suhu turun drastis dan napas mereka mulai mengembun di udara. Maya menoleh ke arah ruang tamu dan matanya membelalak. Sebuah kursi tua yang tadi ada di sudut ruangan kini berdiri tepat di tengah, seolah dipindahkan oleh tangan tak terlihat. Apa itu? Tanya Maya, suaranya bergetar. Belum sempat Rendra menjawab, suara langkah kecil terdengar dari arah dapur. Mereka berdua menoleh dan di ambang pintu sosok Ratih berdiri. Baju putihnya lusuh, rambutnya menutupi sebagian wajahnya, tapi matanya yang gelap menatap lurus ke arah Rendra. Suaranya halus, seperti bisikan angin, namun penuh makna. Kau udah kembali untuk menepati janjimu. Maya menjerit kecil dan mundur, sementara Rendra terpaku di tempatnya. Sosok itu lenyap secepat ia muncul, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. Jantung Rendra berdegup kencang dan potongan kenangan mulai menyatu. Janji itu, janji yang ia buat bersama Ratih di bawah pohon beringin, kini terasa seperti belenggu yang menariknya kembali ke masa lalu. Aku harus tahu apa yang terjadi, kata Rendra dengan suara parau. Aku nggak bisa lari lagi. Maya memegang lengannya erat-erat, wajahnya penuh ketakutan tapi juga tekad. Kita cari tahu bareng. Tapi Ren, aku nggak yakin aku kuat menghadapi ini. Rendra menatap istrinya, lalu ke arah pohon beringin yang terlihat dari jendela. Ia tahu bahwa jawaban ada di sana, di bawah pohon tua itu. Dan malam itu ia merasa pohon itu memanggilnya lebih kuat dari sebelumnya. Keesokan harinya, Rendra tak bisa lagi menunda. Bayangan Ratih yang muncul semalam, suara bisikannya yang penuh tuntutan, dan dinginnya rumah tua itu mendorongnya untuk mencari jawaban. Ia memutuskan untuk kembali menemui Mbah Darmo, satu-satunya orang di desa ini yang tampaknya tahu lebih banyak daripada yang ia ucapkan. Maya bersikeras ikut, meski wajahnya masih pucat dan matanya dilingkari bayangan gelap akibat kurang tidur. Mereka menemukan Mbah Darmo duduk di bawah sebuah saung kecil dekat pohon beringin. Tangannya memegang sebatang rokok kretek yang asapnya mengepul tipis. Ia menatap mereka mendekat tanpa ekspresi, seolah sudah menanti kedatangan mereka. Mbah, saya perlu tahu, kata Rendra tanpa basa-basi, suaranya tegas meski ada getar ketakutan di dalamnya. Apa yang terjadi sama Ratih dan kenapa dia datang ke saya? Mbah Darmo menarik napas panjang, asap rokok keluar dari hidungnya seperti kabut. Ia menatap Rendra lama lalu ke pohon beringin sebelum akhirnya berbicara. Kau sudah ingat janjimu, ya? Janji yang kau buat di bawah pohon ini. Rendra mengangguk pelan. Aku ingat sebagian, tapi aku nggak tahu kenapa itu penting. Apa yang terjadi sama dia? Mbah Darmo menunduk, tangannya menggenggam tongkat lebih erat. Ratih, dia pergi 25 tahun lalu. Kecelakaan, dia jatuh dari pohon beringin saat kalian main bareng. Kau ada di sana, nak. Kau yang terakhir lihat dia hidup. Rendra merasa dunia berputar. Gambar-gambar buram di kepalanya mulai menyatu. Ratih memanjat pohon. Tawa mereka, lalu jeritan yang memecah sore itu. Jatuh, gumamnya. Suaranya hampir hilang. Aku nggak ingat. Wajar kau lupa, lanjut Mbah Darmo. Kau masih kecil. Setelah itu kau pingsan. Orang tuamu bawa kau pergi dari desa, dan kami, warga desa, sepakat untuk nggak pernah cerita apa yang terjadi. Tapi Ratih, dia nggak bisa pergi. Rohnya terikat di sini, sama janji yang kau buat. Maya, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Terikat? Maksudnya apa? Kenapa dia ganggu kami sekarang? Mbah Darmo menoleh ke Maya, matanya penuh makna. Karena dia nunggu. Janji itu bukan sembarang janji. Di bawah pohon beringin ini kata-kata punya kekuatan. Ratih percaya sama Rendra. Dan saat dia mati, rohnya nyangkut di sini, nunggu Rendra balik untuk nepatin apa yang dia bilang. Rendra mundur selangkah, kepalanya pening. Ia ingat kalimat Ratih dalam mimpinya. Kita bakal bareng selamanya. Janji masa kecil yang polos yang ia pikir tak lebih dari permainan, kini menjadi kutukan yang menghantuinya. Di rumah, suasana semakin memburuk. Maya mulai berubah. Ia jadi pendiam, sering menatap kosong ke arah jendela, dan kadang berbicara sendiri dengan suara pelan yang tak bisa dimengerti. Rendra memperhatikan istrinya dengan cemas tapi tak tahu harus berbuat apa.
Malam itu saat mereka duduk di ruang tamu, lampu tiba-tiba berkedip-kedip. Hawa dingin kembali menyelinap dan Maya tiba-tiba berdiri, matanya kosong. "Mei?" panggil Rendra, tapi tak ada jawaban. Maya berjalan pelan menuju pintu belakang, seolah ditarik oleh sesuatu. Rendra berlari mengejarnya, dan saat ia membuka pintu, ia melihatnya. Ratih berdiri di halaman, tangannya terulur ke arah Maya. Maya berhenti, lalu menoleh ke Rendra dengan senyum yang bukan miliknya. "Kau udah balik, Ren. Sekarang kita bisa bareng lagi," katanya dengan suara Ratih yang lembut namun mengerikan. Rendra membeku. Maya, orang yang kini berdiri di depannya, bukan istrinya lagi. Roh Ratih telah mengambil alih, dan untuk pertama kalinya, Rendra benar-benar merasa bahwa masa lalunya tak akan pernah membiarkannya pergi. Malam itu menjadi titik balik yang mengerikan bagi Rendra. Maya, orang yang kini berdiri di depannya dengan senyum asing, terus menatapnya dengan mata yang tak lagi milik istrinya. Suara Ratih yang keluar dari mulut Maya terdengar lembut namun penuh kuasa, seperti gema dari masa lalu yang menolak dilupuskan. Rendra mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang, tapi ia tahu ia tak bisa terus menghindar. "Mei, lawan dia!" teriak Rendra, suaranya bergetar. Tapi Maya hanya memiringkan kepala, senyumnya melebar, dan ia melangkah mendekat dengan gerakan yang tak wajar, seperti boneka yang ditarik benang. "Lawan? Dia nggak bisa, Ren," kata sosok itu dengan suara Ratih. "Dia lelet jalannya, aku lebih cepat. Sekarang kau di sini, kita bisa bareng lagi. Janji ya." Rendra merasa napasnya tersendat. Ia berlari ke dalam rumah, mencari apa saja yang bisa membantunya. Buku tua, benda milik kakeknya, apapun. Di sudut ruang tamu, ia menemukan kotak kayu tempat ia menyimpan foto dan kalung Ratih. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kalung itu, dan tiba-tiba kenangan yang selama ini terkubur muncul sepenuhnya. Jelas, seperti film yang diputar ulang. Ia melihat dirinya dan Ratih di bawah pohon beringin 25 tahun lalu. Mereka sedang bermain, tertawa, dan Rendra memberikan kalung kecil itu sebagai tanda janji mereka. "Nanti kalau gede aku bakal nikahin kamu, Rat," kata Rendra kecil sambil tersenyum lebar. Ratih tertawa, memeluknya erat, dan meminta Rendra membantunya mengambil kalung itu yang tersangkut di dahan pohon. Rendra kecil memanjat lebih dulu, tapi saat ia menurunkan kalung itu, Ratih bersikeras naik sendiri untuk mengambilnya lagi sebagai petualangan. Rendra menonton dari bawah, tertawa, sampai tiba-tiba Ratih kehilangan pijakan. Ia terjatuh dari dahan yang cukup tinggi, tubuhnya menghantam tanah dengan suara mengerikan. Rendra berteriak, berlari ke arahnya, tapi Ratih tak bergerak lagi. Darah mengalir dari kepalanya dan mata kecilnya terpejam selamanya. Rendra terbangun dari kilas balik itu dengan air mata mengalir di pipinya. Ia tersadar bahwa setelah kejadian itu ia pingsan karena syok, dan orang tuanya membawanya pergi dari desa. Tapi ada yang lebih gelap lagi. Mbah Darmo pernah menyebutkan bahwa roh Ratih terikat. Rendra berlari kembali ke saung Mbah Darmo, meninggalkan Maya yang masih berdiri di halaman, menatapnya dengan senyum mengerikan. "Mbah, ceritain semuanya," teriak Rendra saat menemukan lelaki tua itu duduk di bawah lampu minyak yang redup. "Apa yang kalian lakukan sama Ratih?" Mbah Darmo menatapnya dengan mata sayu, lalu menghembuskan napas berat. "Setelah Ratih mati, warga desa takut. Roh anak kecil yang mati mendadak bisa jadi gentayangan, apalagi dia mati sama janji yang belum selesai. Kami bawa dukun dari desa sebelah, lakukan ritual di bawah pohon beringin. Roh Ratih kami ikat di sana, supaya nggak ganggu kau dan keluargamu. Tapi ikatan itu cuma bertahan kalau kau nggak balik. Sekarang kau di sini, dan dia bangun lagi." Rendra terduduk, kepalanya pening. "Jadi, ini salahku?" "Bukan salahmu, Nak," kata Mbah Darmo pelan. "Tapi janji itu nyawa buat dia. Dan sekarang, dia ambil nyawa istrimu buat ganti." Rendra berlari kembali ke rumah dan apa yang ia temukan membuat darahnya membeku. Maya, orang yang kini sepenuhnya dikuasai Ratih, berdiri di tengah ruang tamu, memegang pisau dapur. Matanya hitam pekat dan suaranya bergema. "Kau janji, Ren, kita bareng selamanya. Kalau nggak bisa sama aku bawa dia bareng aku."
Rendra tahu bahwa rahasia tergelap dari masa lalunya kini menuntut harga dan Maya adalah taruhannya. Ia harus memilih, tapi waktu semakin menipis. Pohon beringin di luar jendela tampak bergoyang meski tak ada angin, seolah ikut menanti keputusannya. Kegelapan malam menyelimuti rumah tua itu, tapi suasana di dalamnya jauh lebih mencekam. Maya, orang yang kini sepenuhnya dikuasai roh Ratih, berdiri di tengah ruang tamu. Pisau dapur berkilau di tangannya. Cahaya lampu yang berkedip-kedip membuat bayangannya menari di dinding, menciptakan ilusi bahwa ada lebih dari satu sosok di ruangan itu. Rendra berdiri di ambang pintu, napasnya tersengal. Pikirannya berpacu mencari cara untuk menyelamatkan istrinya. "Ratih, berhenti!" teriak Rendra, suaranya penuh keputusasaan. "Ini nggak perlu gini, aku yang salah." Maya, orang yang kini adalah Ratih, memiringkan kepala, senyumnya tetap mengerikan. "Salah? Kau bilang janji, Ren. Kau bilang kita bareng selamanya. Tapi kau pergi. Kau tinggalin aku di pohon itu." Suaranya bercampur antara kepolosan anak kecil dan dendam yang dalam, membuat bulu kuduk Rendra berdiri. Tiba-tiba, angin dingin menerobos masuk meski semua jendela tertutup. Pohon beringin di luar mulai bergoyang lebih keras, akar-akarnya yang menjuntai seolah hidup merayap mendekati rumah. Rendra merasa tanah di bawahnya bergetar, dan dalam sekejap ia dan Maya terperangkap dalam lingkaran energi yang tak terlihat. Pintu dan jendela terkunci sendiri, dan suara desiran daun dari pohon beringin bergema seperti bisikan ratusan suara. "Rendra!" Teriakan itu datang dari luar. Mbah Darmo berdiri di halaman, memegang tongkatnya erat-erat, wajahnya penuh ketegangan. "Kau harus pilih sekarang. Roh Ratih gak bakal pergi kalau janji itu gak selesai. Tapi jiwa istrimu dalam bahaya, dia gak kuat lama-lama." Rendra menoleh ke Maya, yang kini melangkah mendekat dengan pisau terangkat. "Kita bareng sekarang, Ren. Kalau gak mau sama aku bawa dia. Pilih." Suara Ratih dari mulut Maya terdengar seperti ultimatum. Pikiran Rendra kacau. Ia tahu ia tak bisa membiarkan Maya mati, tapi bagaimana caranya memenuhi janji masa kecil yang tak masuk akal itu? Ia jatuh berlutut, tangannya mencengkeram kepala. "Aku nggak tahu harus apa, Ratih. Aku nggak tahu." Saat itu Maya, orang yang dikendalikan Ratih, berhenti tepat di depannya, pisau hanya beberapa senti dari dada Rendra. Tiba-tiba suara kecil Maya yang asli terdengar samar, seperti berjuang keluar dari dalam. "Ren, tolong, aku nggak kuat." Suaranya yang lemah itu menyentak Rendra. Ia bangkit, matanya berkaca-kaca dan menatap lurus ke mata hitam pekat yang bukan milik istrinya. "Ratih, dengar aku nggak bisa nikahin kamu. Aku nggak bisa balik ke masa lalu. Tapi aku janji aku bakal inget kamu selamanya. Aku nggak bakal lupa lagi. Maafin aku, Rat. Aku minta maaf karena ninggalin kamu." Senyum di wajah Maya memudar sejenak, dan untuk sesaat Rendra melihat keraguan di mata itu. Tapi kemudian pohon beringin di luar mengeluarkan suara menderu, dan angin di dalam ruangan semakin kencang. Maya, orang yang masih dikuasai Ratih, mengangkat pisau lebih tinggi. "Nggak cukup, Ren. Janji itu nyawa. Aku mau nyawa." Di luar, Mbah Darmo mulai melantunkan mantra dengan suara serak. Tangannya memegang sesuatu yang tampak seperti jimat kecil. "Rendra, bawa dia ke pohon. Ritualnya harus selesai di sana," teriaknya di antara deru angin. Dengan kekuatan yang tersisa, Rendra mencengkeram tangan Maya yang memegang pisau, mendorongnya ke belakang hingga mereka tersandung keluar dari rumah. Pohon beringin kini tampak lebih besar. Akar-akarnya melingkar di tanah seperti jaring yang siap menelan mereka. Maya berjuang, tapi Rendra tak melepaskan pegangannya. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan Maya, dan mungkin untuk menebus kesalahannya pada Ratih. Di bawah pohon beringin, pertarungan antara masa lalu dan masa kini mencapai puncaknya, dan Rendra tahu bahwa keputusannya akan menentukan nasib mereka semua. Di bawah pohon beringin, angin menderu seperti jeritan yang tak pernah usai. Akar-akar tua itu bergoyang. Beberapa di antaranya merayap di tanah menuju Rendra dan Maya, seolah pohon itu sendiri hidup dan menuntut penyelesaian. Rendra memegang erat tangan Maya yang masih memegang pisau, berjuang melawan kekuatan tak wajar yang menggerakkannya. Wajah Maya, atau lebih tepatnya, wajah yang dikuasai Ratih,
terdistorsi antara kemarahan dan kesedihan. Matanya hitam pekat seperti malam tanpa bintang. "Ratih, cukup!" teriak Rendra, suaranya pecah di tengah deru angin. "Aku tahu aku salah, aku ninggalin kamu, aku lupa. Tapi jangan ambil Maya, dia nggak salah apa-apa." Mbah Darmo, yang kini berdiri beberapa langkah di belakang mereka, terus melantunkan mantra dengan suara yang semakin keras. Ia menggenggam jimat kecil dari kayu dan daun kering, tangannya gemetar tapi tekadnya tak goyah. "Rendra, bilang apa yang kau rasain, rohnya harus dengar penyesalanmu," teriaknya hampir tak terdengar di tengah kekacauan. Rendra menarik napas dalam, menatap lurus ke mata Maya, orang yang kini adalah Ratih. Air matanya jatuh bercampur dengan debu yang beterbangan. "Ratih, aku minta maaf. Aku nggak sengaja ninggalin kamu. Aku takut, aku kecil, aku nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi aku inget kamu sekarang. Aku inget tawa kamu. Janji kita, aku nggak bakal lupa lagi. Lepasin Maya, Rat. Biar aku yang tanggung semua ini." Saat kata-kata itu keluar, sesuatu berubah. Angin yang menderu perlahan mereda, dan gerakan akar-akar pohon mulai melambat. Maya, orang yang dikuasai Ratih, menurunkan pisau perlahan, matanya berkedip. Dan untuk sesaat Rendra melihat kilasan wajah Ratih kecil yang dulu ia kenal. Polos, penuh harap, tapi juga penuh luka. "Kau janji, nggak lupa lagi," bisik suara Ratih kini lebih lembut, hampir seperti anak kecil yang memohon. Rendra mengangguk cepat, tangannya masih memegang erat Maya. "Janji, Rat, aku bakal bawa kamu di hati aku selamanya." Mbah Darmo melangkah mendekat, mengangkat jimatnya tinggi-tinggi. "Ratih, anakku, waktumu udah selesai di sini. Terima maafnya dan pergilah dengan tenang," katanya dengan suara penuh wibawa. Ia melemparkan jimat itu ke tanah di bawah pohon, dan secercah cahaya kecil muncul, diikuti oleh aroma samar bunga yang tak bisa dijelaskan. Maya tiba-tiba tersentak, pisau jatuh dari tangannya, dan ia ambruk ke tanah. Rendra menangkapnya, memeluknya erat sambil memanggil namanya. "Mei, Mei, bangun." Perlahan, mata Maya terbuka, dan kali ini itu benar-benar matanya. Mata istrinya yang penuh kebingungan dan ketakutan. "Ren, apa yang terjadi?" gumamnya lemah. Sebelum Rendra bisa menjawab, ia mendengar suara samar, tawa kecil Ratih, seperti gema dari masa lalu yang kini terdengar damai. Ia menoleh ke pohon beringin, dan untuk sesaat ia melihat sosok Ratih berdiri di sana, tersenyum lembut kepadanya sebelum lenyap bersama angin yang akhirnya berhenti. Mbah Darmo mendekat, wajahnya lelah tapi lega. Ritualnya selesai, rohnya udah pergi, tapi pohon ini, dia bakal ingat apa yang terjadi. Keesokan harinya, Rendra dan Maya mengemasi barang-barang mereka. Maya masih trauma, sering menatap kosong dan bergidik setiap kali mendengar suara angin. Rendra tahu istrinya tak akan pernah sama lagi, tapi ia bersyukur Maya selamat. Mereka meninggalkan desa itu dengan mobil tua yang sama, meninggalkan rumah warisan dan pohon beringin di belakang. Namun, saat mobil mereka menghilang di kejauhan, kamera terakhir menyorot pohon beringin yang kini berdiri diam. Di bawah bayangannya, sosok kecil Ratih muncul lagi, tersenyum tipis sambil memegang kalung bunga. Angin bertiup pelan, membawa daun-daun bergoyang, dan tatapan Ratih seolah mengisyaratkan bahwa cerita ini mungkin belum benar-benar selesai.